melaporkan Alvin. Oh, karena dia marah kan, marah. Ya silakan kan, nanti bisa aja Nopi dihukum, Alvin dihukum. Ya apakah mau seperti itu? Ya kan harusnya selesai gitu. Ini sudah selesai gitu. Lu nyerang Alvin sama ini nyerang pengacaranya Agus. Kayak gue nyerang siapa? Denny. Kenapa harus damai Denny, damai semua ya supaya aman kan? Ya dibalik aja seperti itu, selesai. Nah, kecuali yang satu siapa, RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas, harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu, ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Ade Lau sendiri tepat? Iya, gitu, tepat. Jadi RD Lau juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus juga datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RD ini mau mengembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya mau melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal gitu. Itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Kan RD sudah bergabung sama Alvin. Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu. Iya. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Novi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Novi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IT, selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Novi dengan RD yang dia dikatakan narkoba. Ya kan? Karena kalau misalnya masalah penghasilan dari mana ya itu juga sah-sah. Dan kita juga dulu sempat mempertanyakan itu. Cuman tidak terlalu memfitnah atau mempermalukan dia ya, tapi kita bertanya dong. Nah, tinggal Novi buka aja dia punya gaji, penghasilan dari mana, dicocokkan aja. Kalau memang ada penghasilan dari media sosial atau apa. Dan kedua diaudit. Memang saya dapat informasi memang Yayasan Novi akan diaudit. Ya udah, kalau udah diaudit kan enggak apa-apa karena dia yayasannya lebih dari 500 juta. Betul. Ya, diaudit dong. Nanti dilihat apakah ada untuk kepentingan pribadi dia, bagaimana proses penarikan uangnya, mungkin ditarik secara besar kemudian dibagi tunai dengan atau siapa, mungkin ada videonya. Nah, jadi jangan dialihkan seolah-olah Agus yang nggak benar, karena diaudit pun belum, nanti kan ketahuan. Oke, Bang, Abang di story sempat nyindir Pablo Benua yang soal masukin Bu Jerry ke otak dan sebagainya, itu boleh dijelasin Bang maksudnya gimana? Mereka ini kan tahu kalian ketika dulu melawan saya, membela kan saya lawan terus. Ini kalian datang mundur dari Novi, masuk. Nah, kemudian hampir semua lawyer-lawyer yang digabung dengan Novi dulu ribut kan. Mulai Firdaus ribut, berantem semua sama mereka. Bahkan mau lapor, tiba-tiba nggak tahu gimana, baik lagi, mungkin dibayar. Kalau dulu kan dari bayar, begitu ngambek dibayar kan mungkin. Ini kita duga ya. Karena kok kemarin sudah bergabung, saya juga heran kenapa Agus itu tidak pernah memberi kuasa ke Firdaus. Mungkin masuk di kuasa substitusinya Alvin Lim, tapi tidak layak lah. Lu belum ngapa-ngapain membela Agus, tiba-tiba lu teriak mundur kan seolah jelek banget. Baru lu bilang Novi baik, kemarin lu jelekin Novi, ya kan? Ya, lu udah hajar aja. Ya, jadi pengacara itu jangan juga maju mundur. Diketawain kalian. Kalian ini pernah sekolah pengacara belum?
Pernah ikut pelatihan belum? Tahu kode etik belum? Lolos nggak? Ngerti nggak? Gitu. Kalau sesuatu yang tidak kuat dasar hukumnya jangan dipaksakan. Ini ada-ada aja. Agus nggak maling, mau dilaporin penggelapan, uangnya dinopi, gugat perdata, perbuatan melawan hukum. Apa yang melawan hukum di situ? Uangnya dinopi, ujung-ujungnya menyatakan nopi salah. Kedua, minta kepada hakim supaya pengelolaannya itu diawasi oleh yayasan. Itu kan aneh. Ntar lu pihak berapa, lu minta ganti rugi berapa, minta ruginya 1,4 miliar, siapa aja, berapa orang. Berarti kan udah jelas kurang pihak. Ini gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Nah makanya saya heran, masih ada orang yang bodoh yang dibujuk-bujuk donatur minta kembali uang 50.000 pakai pengacara. Yang namanya donasi itu sudah ikhlas, set, kayak masuk dalam celengan, set. Belum pernah ada di dunia ini orang menggugat minta kembali donasi operasi orang sakit dengan ikhlas, digugat sedemikian rupa sehingga terjadi persidangan baru di Indonesia. Nah kita lihat ya, kita lihat nanti. Saya sebenarnya nggak mau mediasi di situ, saya mau kalahkan mereka. Ini kebiasaan saya, tidak akan pernah ada mediasi di situ. Saya mau putusan yang terjadi. Berarti Ya. berarti siap lah menghadapi Pablo sendiri itu terkait. Saya udah bilang, lu cabut, lu nggak cabut, nggak ada mediasi. Kalau lu mewakili 500 orang, gue mau lihat surat kuasanya, gue mau lihat di pengadilan mana orang 500. Jangan lu ngomong polling apa? Polling in love. Polling di dalam polling. Aduh. Bang, tindak lanjut